Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Remedial Society. Rekan-rekan, semua sahabat Remedial Society, beliau itu salah satu pelanggan tetap, pelanggan yang oke punya Remedial Kopi. Alhamdulillah ya kita bisa pertemukan. Om, sehat Om? Alhamdulillah sehat. Kalau Om kenalin diri deh sebentar ke sahabat Remedial Society. Biar tahu Om tuh sekarang aktivitasnya apa aja gitu. Oh, gitu. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ya. Makanya sebelum kita berbincang-bincang, kenalan dulu. Perkenalan dulu ya. Nama saya Asep Yosef Hermawan. Alhamdulillah untuk saat ini saya dikasih kepercayaan oleh masyarakat dari tahun 2017. 2017 dipercaya menduduki jabatan kepala desa di Desa Melati Suka, Kecamatan Gunung Tanjung. Melati Suka. Ya, Melati Suka. Melati itu yang biasa dipakai oleh hajatan, kawinan ya, nikahan. Ya, melati putih gitu ya. Melati putih gitu kan. Sukanya itu banyak yang suka, banyak yang dicintai, banyak yang nikah cinta gitu. Jadi nama Melati Suka itu benar-benar nama yang nama yang dikagumi oleh warga Melati Suka. Oh, siap. Alhamdulillah untuk saat ini kita juga bisa bertemu ya. Iya. Sebenarnya bukan pertama kali kita bertemu sebenarnya ya. Iya, betul. Cuman ya gitu tadi, aneh ada salah paham sedikit, kirain itu Cisayong. Ternyata Gunung Tanjung ya, Melati Suka. Iya Om, kalau tadi kan Om bilang sekarang menjabat sebagai lamun di kampung, di desa disebut Pakuwo. Nah, ya. Tapi ayeuna masih kena disebut Pakuwo atau Tesrobi jadi kepala desa gitu. Pak Kades. Kalau panggilan. Panggilan oleh masyarakat emang udah melekat ya, nama Pakuwo itu udah benar-benar melekat di hati masyarakat. Jadi kemana-mana, baik itu mau sosialisasi ke lapangan, tapi masih masyarakat itu manggilnya Pakuwo. Sebelum jadi kubu. Nah, sebelum jadi kubu, Om ini aktivitasnya apa? Sebetulnya kalau dibicarain itu nggak cukup. Berapa habis? Satu malam mungkin ya? Perjalanannya sangat panjang. Perjalanannya benar-benar panjang. Nah dulu itu di semasa keluar dari SMA ya, SMA, saya khususnya iseng-iseng. Dulu itu kan di tahun 2008 ya kalau nggak salah. Di tahun 2008 itu ada program pemerintah juga sih sebetulnya. Program pemerintah yang dinamakan itu program G2G. Nah itu G2G itu yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi di situ saya iseng-iseng waktu Depnakernya itu kabupaten yang di Pancasila. Pernah mungkin dengar ya? Tahu. Yang dekat pom bensin. Nah, itu 2008 2009. Nah, iseng-iseng saya ikut daftar. Ikut daftar. Ya alhamdulillah di awal tahun 2009 itu keterima daftar. Nah, pas begitu daftar, otomatis dong ada seleksi di 2 universitas waktu itu. Yang pertama Universitas Pancasila yang di Lenteng Agung. Oh ya. Dekat Pasar Minggu kan. Yang keduanya itu Universitas Indonesia yang di Depok, UI. Nah, kebetulan waktu itu saya ikut testingnya di UI. Dari sekian, bukan ribu lagi, puluh ribu mungkin yang berminat kerja di Korea, dari mulai pokoknya beberapa provinsi lah.
Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga yang dari Sumatera Utara itu banyak. Kurang lebih sekitar 35.000 peserta. Yang diambil coba berapa Om? 8.000 waktu itu. Dari Puluhan ribu. Nah, salah satunya Om di situ. ya salah satunya alhamdulillah saya lolos. Oh. Pas waktu sudah lolos 2009 awal saya ikut pendidikan. Pendidikan ya mungkin kalau misalkan mau masuk sekolah itu biasa di ospek kan. Oh, dari mulai fisik ya kesehatan segala macem gitu ya. Ya. Habis itu beres seleksi, habis tes lulus gitu kan 2010 kita berangkat. Saya berangkat 2010. 2010 pertama datanglah ke Korea, tetap di ospek lagi kan. Di Korea itu selama 3 bulan. Apakah ini layak untuk dipekerjakan oleh HRD Korea gitu kan. Nah, setelah itu alhamdulillah saya kemasuk, langsung kontrak 1 tahun, Bos. Wah, waktu itu. Waktu itu langsung kontrak 1 tahun. Nah, habis kontrak dari pihak pabrik, ya kerja saya kan kepake. Diperpanjang lagi 2 tahun. Habis 2 tahun itu masih bujangan lah gitu. Masih kan, bujangan? belum ada beban. Iya. Jadi Berarti kita masih enak main lah gitu kan. Tapi nggak dapet cewek Korea dong? Wah itu mah inilah. Nah habis itu kan udah diperpanjang kontrak 2 tahun sudah 1 tahun berjalan 2 tahun diperpanjang sampai habis habis kontrak itu 5 tahun. Dikarenakan kan maksimal TK itu tenaga kerja Indonesia itu maksimalnya 5 tahun kan. Nah habis diperpanjang udah habis kontrak 5 tahun. Nah kita kalau mau memperpanjang yang udah habis kontrak 5 tahun itu kita harus pulang ke Indonesia selama 3 bulan ngambil cuti. Nah habis itu kita habis kontrak, saya pulang ke Indonesia, pas sampai ke desa. Lihat desa sendiri itu miris. Mirisnya kenapa? Saya bawa mobil mau naik ke desa itu ke rumah sendiri itu pas begitu turun hujan, susah naik mobil kan. Jalannya karena jelek banget itu. Nah, saya berpikir itu udah jadi jalan atau masih walungan? Udah sih sebetulnya. Udah sih sebetulnya. Cuman karena pihak pemerintah nggak fokus membangun infrastruktur kan. Nah waktu itu ya saya tergugah. Ya. Pas waktu beberapa bulan di desa ada bisa dikatakan mungkin ketua pemuda ya, yang bisa membawa para pemuda gitu kan untuk kegiatan aktivitas segala macam di lingkungan desa. Nah saya diangkatlah jadi ketua pemuda di situ. Nah dari situ 2015, 2016, mungkin kurang lebih 1 tahun lah, 1 tahun lebih. Nah pas 2017 ada pencalonan, habis masa jabatan, masih habis masa jabatan yang dulu, masih habis masa jabatan kepala desanya. Nah dari situ saya didorong. Pokoknya kamu harus mencalonin, harus ngurus di daerah. Padahal waktu itu sebetulnya saya dalam hati masih pengen kerja di luar ya, karena udah kurang lebih 5 tahun kan. Nah, ada yang ketinggalan. 2016 itu nikah dulu. Oh nikah dulu ya, nikah, itu harus disampaikan, harus disampaikan. Takutnya teman-teman semua. Sebenarnya bukan teman-teman, saya tahu itu. Bahaya itu. 2016, 2017 pencalonan. Langsung ikut manggung lah. Ya. Bisa dikatakan manggung kan. Waktu itu pas sebelum ada wacana manggung, sebetulnya saya yang tadi ya balik flashback yang pengen kerja di luar lagi. Cuman yang pertama
istri ya nggak ngizinin, gitu kan. Pokoknya di rumah saja, ngurus daerah lah, gitu kan. Orang tua juga sama. Nah dari situ saya ikut pencalonan di tahun 2017. Ya alhamdulillah pas begitu pencalonan di bulan berapa ya, itu bulan 8 atau bulan 9 gitu ya. Bulan 9 alhamdulillah dipercayai oleh masyarakat, dikasih amanah gitu kan. Langsung jadi. Langsung. Padahal waktu itu calonnya berat, Bos. Yang pertama itu incumbent kan. Incumbent. Oh, yang kedua sekdes. Saya mah bukan dari, bahkan lucunya itu, Bos, pas waktu pencalonan, saya dicalonin sama ketua pemuda. Waktu itu saya tahu pemerintahan aja enggak sebetulnya. Oh enggak Enggak sama sekali. Pengalaman enggak pernah sama sekali. Percaya, Bos, yang lucunya itu pas saya mau manggung, RT di wilayah aja nggak tahu. Coba bayangin. RT-nya ada berapa di desa tersebut, di desa saya itu kan. RW-nya ada berapa, dusunnya ada berapa, itu nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Cuman ada peribahasa yang mengatakan gitu kan, kalau kita rajin belajar, tentunya kita segala sesuatu bakal mudah. Makanya meskipun saya nggak tahu, terus-terusan belajar. Ya alhamdulillah lah dari pengalaman itu, ya karena ada juga segelintiran orang, baik itu masyarakat ataupun yang tinggal di desa Malatisuka itu, cek bahasa Sunda mah moal bener cenah dipimpin ku budak ngora mah, can apal pengalaman ge. Bahwa dulu itu sempat ada bahasa begitu. Ada dari masyarakat. Dari masyarakat yang khususnya yang kontra lah. Yang kontra. Yang kontra itu kan ada. Cuman saya berpikir orang lain aja bisa, saya kenapa nggak bisa gitu. Yang penting kita belajar gitu kan. Makanya orang sukses itu tidak santai. Orang santai ya tidak sukses, Bos. Makanya kalau pengen sukses itu kita jangan santai-santai. Aneh kerjanya duduk mulu. Duduk tapi menghasilkan. Amin. Oh ya, jadi singkat cerita lah, Om berarti kembali ke Indonesia setelah dari Korea menjadi opa-opa gitu ya? Ya, opa. Annyeonghaseyo. Sarangeo. Bukan ya? Benar. Jadi setelah menjadi opa-opa berarti 4 tahun ya? 3 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Setelah menjadi opa-opa di Korea 5 tahun, balik ke Indonesia 1 tahun menjadi aktivis kepemudaan. Betul. Kemudian langsung nyalonin kepala desa dan jadi. Alhamdulillah. Nah, ada yang berubah nggak pasca setelah dilantik menjadi Pakuwu? Yang paling dirasakan ini, ya beda pisan gitu. Nah, jelas lah. Yang dirasain oleh masyarakat itu berubahnya itu mungkin 85 derajat lah. Dikarenakan saya terus-terusan mengejar infrastruktur ya yang diutamain oleh masyarakat, karena infrastruktur itu paling penting ketika kita membangun jalan atau irigasi ataupun itu kirimir fasilitas keumuman itu, yakin ekonomi masyarakat bakal meningkat. Nah, itu yang dirasakan oleh masyarakat. Alhamdulillah dari mulai jalan utama desa, saya sedikit demi sedikit 2 tahun itu ya, dari mulai 2018, 2019, saya alhamdulillah ke pelosok-pelosok bisa ngebangun. Karena ketika saya menjabat itu ada skala prioritas yang kita harus targetan atau capaian yang kita harus laksanakan gitu kan. Yang pertama saya 2018 itu targetan itu infrastruktur kita harus benar-benar bangun. Yang kedua itu ya alat komunikasi, kita harus bisa memegang alat komunikasi di masing-masing daerah. Ya percuma kita punya handphone tapi kita nggak ada sinyal sama sekali kan, nggak bisa digunakan kan. Mungkin orang sana beli handphone nggak beli sinyal. Harusnya itu ketika ke kota itu atau ke counter itu bawa kantong kresek, Bos. Gitu kan, jadi sinyalnya bisa dimasukin ke kresek tuh.
Kalau 2017 berarti sekarang masih menjabat kan? Masih Alhamdulillah. menjabat. Nah, selama dari 2017 sampai sekarang, eh, apa yang sudah aku persembahkan untuk masyarakat Latih Suka itu? Ya, alhamdulillah 2018 infrastruktur ya. Sedikit demi sedikit yang tadinya beberapa kilo ya yang belum dibangun. Kurang lebih mungkin sekitar 45 kiloan. Dari mulai jalan desa, jalan kedusunan. Mungkin sekarang tinggal 20 atau 15 kiloan lah yang belum saya bangun di masing-masing daerah yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Pertama yang 2018 target saya itu infrastruktur ya, jalan. Alhamdulillah juga targetan yang kedua itu kan skala prioritas saya diantaranya mengenai masalah jaringan. Alhamdulillah sekarang internet masuk ke masing-masing RT atau masing-masing dusun. Jadi di dalam 2 tahun itu alhamdulillah terlaksana. Nah, cuman yang targetan yang ketiga, pokoknya visi dan misi saya itu tiap tahun itu harus punya targetan ya, atau punya skala prioritas. Nah, selama pas waktu 2020 ketika ada wabah gitu kan, yang dikatakan COVID lah. COVID-19 gitu. Nah, itu kan wah, terpuruk lah untuk tingkat desa itu. Bebannya sangat-sangat berat. Kan? Terutama kita nggak bisa ngebangun. Itu kan karena anggaran itu bisa dikatakan mungkin rekopusing ya. Dari masing-masing dinas kan nggak turun gitu kan. Betul. Nah, di situ kita nggak bisa bangun. Cuman alhamdulillah juga sih sedikit demi sedikit dijalankan lah gitu kan. Sedikit demi sedikit. Nah, alhamdulillah tadinya targetan di 2020, di 2021 sampai sekarang ya 2022 itu. 2022. Di 2020 itu targetan itu saya pengen punya gedung serbaguna. Gedung serbaguna di tahun 2021 targetan saya itu pengen menjalankan destinasi wisata atau desa wisata. Kan saya punya potensi tuh, bos, wisata. Apa yang ini? Yang pertama ada wisata religi. Gua Anteng. Gua Anteng yang terletak itu di Sukapura. Ada dusun yang namanya Sukapura. Dusun Sukapura. Dusun Sukapura. Yang kedua itu ada air terjun, wisata alam. Ada tak itu? Ada wisata alam itu air terjun. Bahkan sempat ramai juga sih, sempat booming sebelum adanya COVID. Karena kita terhambat juga kan oleh COVID, wisatawan. Emang si COVID itu makhluk yang paling mengganggu. Yang kedua itu ada juga wisata alam, namanya Gunung Panenjoan. Panenjoan. Jadi mungkin kalau Panenjoan itu kan bahasa Sunda ya. Jadi kalau melihat kota Tasik itu serasa melihat dari puncak ke Cianjur. Gitu kan. Nah, jadi datarannya kelihatan. Kelihatan. Jadi kita berhadapannya sama Gunung Galunggung ya. Jadi Gunung Galunggung itu kelihatan banget, bos. Makanya dinamain Panenjoan gitu. Jadi Nenjo. Jadi ningali, kapan gitu. kita diundang ke sana? Oh bisa diatur. Gini Om, tadi kan aneh tertarik nih ketika Om dilantik dengan segudang rencana yang akan dilakukan. Ada yang miris kan, bukan ada yang nyinyir gitu ya. Masa bisa tuh Bu anak muda? Nah, ketika Om mendengar itu, apa yang Om lakukan? Yang pertama saya melakukan ya kita kan membuktikan bahwa saya juga bisa. Ya dibuktikan dengan kita membuat pembangunan infrastruktur. Toh akhirnya kan saya bisa melaksanakan. Jadi masyarakat itu percaya bahwa seorang kepala desa itu
atau kubu ya kalau di kampung itu. Dari anak muda aja bisa membangun, gitu kan. Bukan cuma bisa duduk manis di ruang kerja atau di kantor gitu kan. Nah, alhamdulillah saya bisa membuktikan jalan dari perbatasan, khususnya jalan desa, kita sudah dilaksanakan kan pembangunan gitu kan. Alhamdulillah, jadi kepercayaan masyarakat itu makin kuat bahwa anak muda itu benar-benar bisa membangun gitu kan. Benar-benar bisa membangun. Saya sempat mendengar, mungkin nggak sih ini, tapi jawab yang jujur ya. Mungkin nggak sih kalau pemerintah desa bisa membangun infrastruktur, bisa menjalankan program ya, kalau mengandalkan anggaran dari kabupaten? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kita itu membangun itu harus dari beberapa sumber, nggak bisa ngandalkan dari tingkat kabupaten, nggak bisa ngandalkan dari tingkat kabupaten, bos. Kita harus tingkat provinsinya kita harus jalankan, pusatnya juga harus jalankan, gitu kan, biar ada satu kesatuan. Kalau misal kita kepala desa mengandalkan dari tingkat kabupaten itu, saya jamin nggak bakalan bisa ngebangun, karena kan yang ada di kabupaten itu nggak cuman Desa Melati Suka aja. Di situ kan ada 351 desa, ada 39 kecamatan yang harus diurus oleh Kabupaten Tasikmalaya. Di desa itu, kalau berbicara pembangunan, mayoritas pembangunnya itu adalah sewa kelola. Betul. Nah, ini kan kadang ini pun menjadi tantangan ketika sewa kelola murni harus dilakukan. Tapi dihadapkan dengan masyarakat pun pada saat ini sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian ketika itu terjadi, nih, aneh pengen tahu nih, kalau di desa Om bagaimana terkait dengan sewa kelola yang dengan kegiatan-kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakatnya bagaimana gitu? Kalau itu sih sebetulnya tergantung kepala desanya ya. Mengenai masalah pembangunan, baik itu sewa kelola ataupun di pihak ketiga kan, ya bisa dikatakan mungkin pihak ketiga itu mau pemborong lah ya. Kalau saya khususnya justru itu yang diutamakan itu ya yang tadi sewa kelola gitu, karena itu mengikat yang pertama itu apa namanya itu keutuhan masyarakat gitu, menjaga tali silaturahmi. Jadi ketika ada kita punya anggaran, kuncinya yaitu tadi untuk menjaga itu ya transparansi. Jadi ketika ada anggaran, misal contoh halnya kita punya anggarannya dari pihak kabupaten atau pihak dewan, yang anggaran ini untuk infrastruktur atau untuk pembangunan. Nah, ketika kita punya anggaran misal 50 juta ya, nah kita rapatkan, kita diskusikan, kita musyawarahkan. Nah, di situ kita bisa menjaga keutuhan masyarakat untuk semangat membangun, ataupun itu bisa dikatakan gotong royong lah ya. Nah, gotong royong. Nah, alhamdulillah dari situ dengan adanya keterbukaan diantaranya kepada pihak masyarakat ataupun kepada tokoh-tokoh terkait, alhamdulillah. Jadi sewa kelola itu tidak ada hambatan sebetulnya. Yang penting kita transparan lah. Transparan, dan itu sudah dilakukan. Ya. Kemudian terbukti ketika pemerintah desa transparan, yang pada akhirnya partisipasi masyarakat pun menjadi meningkat. Betul. Gitu kan. Terus kemudian Pak Bu, kalau ini mah pertanyaan pribadi tapi tidak bersangkut, berkaitan dengan sebuah jabatan. Boleh minum dulu nggak nih? Boleh. Merokok juga boleh. Merokok juga boleh. Ini jangan kayak BAP ya. Kan ngobrol-ngobrol santai ya. Yang dirasakan Pak Bu gitu, apa yang menjadi keluh kesah dari mulai menjabat sampai sekarang?
secara pribadi dan secara kubunya. Sebetulnya gini sih bos ya, kalau apa namanya itu, ketika kita dikasih amanah oleh masyarakat, kalau menurut saya pribadi gitu ya, kalau apa namanya, ketika kita menjabat dikasih amanah oleh masyarakat itu, seorang pemimpin itu yang pertama itu kita tidak boleh ngeluh. Yang kedua itu jangan apa namanya, jangan melihatin ke masyarakat bahwa kita itu tidak mampu. Yang ketiga itu kita harus benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya seorang pemimpin itu jadi gimana ya? Jangan diambil pusing lah, jangan diambil beban. Kalau kita nggak mau ribet, nggak mau apa, kenapa kita harus kenapa kita mencalonkan diri untuk jadi pemimpin di desa ataupun untuk jadi kepala desa gitu kan? Nah, jadi kita dibawa enjoy aja, dibawa happy aja. Berarti selama ini nggak ada yang perlu dikeluh kesahkan loh ya? Nggak ada bagi saya mah, enjoy aja. Enjoy aja. Enjoy aja. Luar biasa. Berarti masa jabatan Om itu habis sampai kapan? Kurang lebih 1,5 tahun lagi habis. Kalau lihat di SK itu, kalau nggak salah tanggal 17 Desember lah 2023. Berarti 1,5 tahun lagi kurang lebih. Apa yang belum tercapai? Masih banyak sih sebetulnya. Masih banyak. Karena ada kendalanya itu yang tadi itu bos, apa namanya, COVID yang menghambat segala macam pembangunan itu. Jadi yang belum tercapai yang pertama, saya kan cita-citanya di tahun 2022 itu kan pengen gedung serbaguna ya, sama gedung kantor desa. Itu kalau gedung serbaguna mungkin sekarang udah sampai 55% lah, udah berdiri gitu kan, udah teduh, udah sedikit enggaknya kecapai lah bos ya. Nah, yang gedung serbaguna itu. Gedung serbaguna itu mungkin GOR ya. Oh, GOR. Ya. Nah, yang keduanya itu ya kantor desa. Itu kan masih belum apa namanya, belum enak lah gitu dipandang oleh masyarakat gitu kan. Jadi kita ketika ngejabat itu kan pengen suasana baru. Gitu kan. Jadi pengen suasana yang benar-benar ketika kita ngantor, ketika kita melayani masyarakat itu, jadi pengennya nyaman gitu kan. Gitu kan. Jadi kelihatannya enak dipandang gitu. Nah, itu yang dua itu belum kecapai. Bisa selesai nggak sampai habis periode gitu? Mudah-mudahan tahun ini COVID-nya nggak ada. Tahun 2023 ada 1 tahun ya masa jabatan, mudah-mudahan tercapai itu semua. Termasuk mungkin ada satu lagi, infrastruktur ke masing-masing RT, ke masing-masing dusun harus benar-benar ketika masyarakat aktivitas itu benar-benar merasakan bahwa infrastrukturnya sudah beres semua. Nah, itu mungkin. Dan sebenarnya itu tuh menjadi target dalam satu periode gitu kan. Nah, cuman gara-gara COVID, si Bapak COVID itulah ya. merusak cita-cita. Nah, terus kemudian Om, kalau boleh tanya nih, apakah dulu yang nyinyir, yang ini gitu kan, yang menganggap nggak mungkin gitu, nggak mungkin bisa lah. Nah, setelah dari berapa tahun perjalanan, setelah banyak membangun ini dan itu gitu, bagaimana sekarang? Alhamdulillah, kalau melihat suasana sekarang dan mudah-mudahan seterusnya ya, masyarakat itu
karena mungkin udah merasakan ya apa yang saya kerjakan selama saya menjabat sampai saat ini, gitu kan. Ya adem ayem lah, tentram. Bisa dicek ntar ke lokasi. Oh siap. Aneh ngecek kapasitasnya apa? Enggak, silaturahmi lah. Nah kalau gitu kita siap. Kalau gitu siap. Oke. Jadi ini Rom lah. Maksudnya ini terakhir. Pesan Om untuk para kubu, pesan Om untuk pemerintah kabupaten, dan pesan Om untuk masyarakat Om sendiri. Pesan saya khususnya kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Mungkin ini harus didengarkan. Yang pertama, kita selalu menjaga tali silaturahmi untuk keutuhan NKRI khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupa kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat selalu kita dengarkan. Ya. Nah, selalu kita dengarkan. Yang ketiganya, di antaranya mungkin kita harus sering mengenai masalah pendekatan, baik itu ke tingkat kabupaten ataupun ke tingkat provinsi dan ke tingkat pusat. Jadi kita harus sering sharing, kita harus sering sharing dan tidak merta-merta diantaranya anggaran langsung turun. Itu begitu saja. Jadi itu aja mungkin 3 hal, itu kan. Itu untuk kubu kan? Untuk kubu. Nah kalau untuk kabupatennya, bupati dan wakil bupatinya bagaimana? Mungkin ada, kan beda gitu. Kalau Pak Guwo pasti punya ini. Kalau untuk kabupaten, ya mungkin satu kata lah untuk kabupaten. Singnya ke kepala desa. Nah, sekarang untuk masyarakatnya, untuk masyarakat. Nah sedikit lah untuk masyarakat khususnya kan saya pribadi ini mungkin berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu. Sebetulnya sih yang barusan bos tanyain ke saya itu dari pesan untuk kepala desa dan untuk kabupaten dan untuk masyarakat ya. Sebetulnya ini mah berbagi pengalaman juga ya mengenai masalah kemasyarakatan untuk masyarakatnya juga. Diantaranya sebelum kemarin sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri, ini yang saya rasakan ya, sebelum menjelang Hari Raya seminggu mau Idul Fitri, nah saya mikir gitu kan, program apa selama COVID yang kita harus turunkan kepada masyarakat, tapi manfaat bukan cuma di dunia doang, tapi manfaat sampai ke akhirat gitu kan. Dikarenakan semasa-masa COVID itu kan banyak kendala ya, dari anggaran, dari pembangunan dan segala macam kebutuhan yang ada di desa itu terhambat semuanya. Nah, saya seminggu setelah Lebaran meluncurkan program. Bisa dikatakan mungkin program ini manfaatnya luar biasa, gitu kan. Tapi programnya diantaranya program religi. Nah, singkat cerita, seminggu setelah Lebaran, Jumat pertama, saya mengadakan program. Kebetulan di Desa Malatisuka itu kan ada 17 DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid. 17. Berarti lumayan luas luas. berarti kan? Dari Gunung Tanjung itu kan
Malatisuka itu paling luas wilayahnya, gitu kan. Yang diurus oleh saya itu benar-benar luas wilayahnya. Soalnya ini yang apa namanya, ke sebelah itunya kan, ke sebelah timurnya itu perbatasan sama Kabupaten Pangandaran. Oh gitu. Iya, ujung betulnya. Nah, ini yang terasa oleh masyarakat, manfaat juga oleh masyarakat. Program ini dinamakan Jumling. Jumling. Apa itu Jumling? Jumat keliling. Jadi seorang kepala desa itu, seorang pimpinan di daerah itu harus bisa berbaur, baik itu sama tokoh, sama masyarakat. Nah, singkat cerita dari 17 DKM itu, alhamdulillah dari seminggu setelah Lebaran, Jumat pertama itu saya dari mulai DKM 1, gitu kan, minggu setelah Jumat, seminggu kemudian ada Jumat lagi, terus kita keliling ke 17 DKM. Kenapa program ini manfaat untuk masyarakat? Yang pertama, kita menjaga yang pertama itu kita menjaga tali silaturahmi, gitu kan. Yang keduanya, kita menguatkan ukhuwah Islamiyah, gitu kan. Meskipun kita nggak bisa merealisasikan pembangunan ataupun anggaran, khususnya infrastruktur, tapi ini manfaatnya buat masyarakat bisa dirasakan. Oh bener, program ini itu kita memperkuat tali silaturahmi antara masyarakat dan tokoh, antara tokoh dan pihak pemerintah desa khususnya. Jadi setiap seminggu sekali itu kita keliling, gitu kan. Alhamdulillah saya juga udah dari Jumat kemarin itu udah 10 DKM. Jadi masyarakat itu merasa diakui oleh pemerintah desa. Oh bener, seorang kepala desa itu bisa menampung, bisa sosialisasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kita makin dekat, makin erat sama masyarakat. Sebetulnya masyarakat di setiap desa, khususnya di desa kami, Desa Malatisuka, masyarakat itu nggak cuma menginginkan pembangunan aja, tapi menginginkan kedekatan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi merasakan, gitu bos, gitu kan. Nah ini program ini patut dijalankan oleh para kepala desa, dan patut juga diperhatikan oleh tingkat kabupaten, khususnya guru-guru atau DKM-DKM yang ada di daerah. Oh iya, gitu. Jadi sebetulnya sih ini harus dijalankan oleh semua desa. Jadi aspirasi-aspirasi masyarakat itu kedapat oleh pemerintah desa gitu. Jadi ketahuan masyarakat pengen apa, masyarakat maunya apa, gitu kan. Nah di situ kita hari Jumat itu kan otomatis masyarakat sebagian kebanyakan hampir 95% hari Jumat itu kan fokus untuk pengajian, fokus untuk ibadah, gitu kan. Ya di situ kita leluasa untuk menguatkan tali silaturahmi, gitu kan. Jadi saya yakinnya kenapa? Karena kalau misalkan agamanya maju, agamanya hidup di setiap DKM, agamanya hidup di setiap daerah itu karena kekompakan masyarakat, gitu kan. Jadi agamanya maju, negaranya bakal maju. Siap. Luar biasa. Mungkin kalau terakhir dari saya begini Om. Kalau manusia hidup itu berawal dari tanah, kembali lagi ke tanah. Nah, kalau kuwu berawal dari masyarakat, harus kembali lagi ke masyarakat. Betul. Jadi ada keterangannya, ada dalilnya. Iya. Yang dalilnya itu di dalam Al-Quran itu
khairun nas anfa'uhum linnas. Oh iya iya iya. Sebaik-baiknya manusia yang lebih baik itu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, ketika kita dipilih oleh masyarakat, oh tentunya harus manfaat dong buat masyarakat. Oh iya, gitu iya, kan iya, ya. iya, Itulah iya. manusia Siap, yang lebih baik gitu siap, kan ya, yang siap. bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu kan. Kabayang tuh lamun kabehku di Kabupaten Tasik juga kieu. Geus pengalamanna opah-opah. Oke, Bu, painten sementawis mah gitu lah nya dalam pertemuan pertama kali ini Policy Corner kali ini saya kira mudah-mudahan sahabat Remedial Society bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita obrolkan barusan. Walaupun mungkin terkesan tidak serius, tapi saya yakin ketika kita mentelaah apa yang kita obrolkan barusan dengan Pak Gugu yang luar biasa ini, kita akan dapat pembelajaran. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Remedial Society. Siap. Tenun, Pak Gugu. Sama-sama. Aduh.